Tradepreneur, selamat datang di Cara Kaya dari Saham. Hari ini saya akan mengajarkan pada Anda bagaimana caranya melakukan kalibrasi target fundamental bertemu dengan target price action atau technical analysis. Tentunya banyak yang berkata bahwa fundamental lebih baik, technical lebih baik. Bagaimana kalau kita gabungkan keduanya, maka akan menjadi super baik. Langsung dari Hallstatt, Austria, dan pemandangan yang indah, kita akan mempelajari bagaimana caranya kita menentukan target price dengan menggunakan forecasted, PE, ditambah dengan bagaimana kita menggabungkan technical analysis dengan ratio Fibonacci mungkin atau dan price action analysis. Stay tune, bagikan buat yang lainnya, dan mulai hari ini akan mendapatkan super strategi menggabungkan technical dan fundamental. Tradepreneur, seringkali kita berdebat mana yang lebih baik, fundamental atau technical. Langsung kita bahas target price-nya. Gimana kalau dalam satu ketika Anda merasakan target fundamental yang dibuat oleh analis kok sama ya dengan target technical ya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kesimpulannya simple. Yang namanya analisis fundamental maupun technical itu kan yang buat manusia. Dan ketika manusia membuat analisis tersebut, mereka menggunakan asumsi. Ada analis yang menggunakan asumsi terlalu berlebihan, terlalu optimis, mungkin karena dia juga punya barangnya. Ada juga analis yang sangat pesimis, mungkin dia pernah trauma terhadap saham itu, atau ya mungkin ada titipan, kita nggak pernah tahu kan kerjaan analis itu seperti apa, goreng-goreng, pom-pom, dan seterusnya. Maka kalau kita perhatikan, analis yang memiliki konsistensi di dalam asumsi itu akan selalu benar. Dan apabila asumsinya benar antara technical dan fundamental analis ini, maka target price-nya akan mirip-mirip guys. Paling selisih 5%, 3-5%, dan itu acceptable. Jadi kalau dikatakan ada dua analis, dia membuat sebuah rekomendasi untuk saham BRI, yang satu buy, satu sell, udah jelas pasti itu nggak bisa diikutin. Ada tiga hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, buy dan sell kemungkinan besar analisnya memiliki asumsi yang sangat berbeda, atau kalau misalnya satu buy satu sell, kemungkinan yang teknikalnya benar dulu lalu kemudian ngikutin fundamental. Kenapa? Karena fundamental selalu ngelihat target price selama setahun. Sedangkan technical bicara tentang perjalanan atau cerita selama 1 tahun. Misalnya, Anda akan menikah dengan pacar Anda 1 tahun ke depan, itu fundamental. Tapi dalam perjalanan dari saat ini sampai 1 tahun ke depan, ada berantemnya, ada putus nyambungnya, itu technical. Sehingga kalau kita katakan bahwa target price-nya misalnya secara fundamental bullish, target price-nya bisa naik 20%. Secara teknikalnya sekarang ada head and shoulder. Jadi yang mana yang benar? Kedua-duanya kemungkinan besar benar. Technical terjadi dulu turun, lalu kemudian dia naik ke atas. Itu rules number 1. Artinya apa? Perbedaan asumsi bisa karena time frame waktu. Time horizon-nya tidak sama. Yang satu ngeliatin untuk minggu depan, yang satunya ngeliatin untuk tahun depan. Kemudian yang kedua, kalau Anda melihat target price dari sebuah saham, dan kemudian kita berasumsi bahwa asumsinya sudah benar, maka fundamental dan technical akan mencapai target yang sama. Dengan PE atau PBV valuation tertentu, maka biasanya karena prinsip dari technical analysis, price action discount everything, semua itu sudah tergambar. Bahwa kalau misalnya kita berasumsi, PBV valuation-nya karena bisnis modelnya atau PE valuation-nya bisnis modelnya itu akan bagus, dia akuisisi proyek baru, maka akan naik 20-30% di masa yang akan datang. Yang harus kita lakukan sebagai trader, jangan menganggap bahwa itu salah ataupun itu benar. Kita double check, kita cross check dengan chartnya. Mungkin nggak sih price action-nya ini sama arahnya untuk menghadap ke sana? Itu yang paling fair. Jadi technical analysis akan menjadi konfirmator asumsi yang dilakukan oleh fundamentalis. Demikian juga fundamentalis. Ketika technical analysis membuat sebuah gambaran, dia akan outlook-nya ke atas. Mari kita cross-check dengan fundamental. Bagaimana bisnis modelnya, bagaimana strategic planning-nya, dan EPS growth-nya. Ketika ini sudah kita fine-tune, dalam pengalaman saya sebagai institutional analyst, biasanya yang saya gunakan adalah mengkombinasi. Dengan target Fibonacci-nya misalnya untuk swing-swing yang besar, saya bisa mendapatkan 1618 atau 2618, saya akan melihat target kalau saya stretch PE forecast-nya itu cukup jauh untuk tahun depan, apakah bisa sampai? Oh, ternyata bisa sampai, maka saya berani mengatakan target dari dua metode ini sama. Yang ketiga, Anda harus tahu bahwa kedua ilmu ini memiliki kelemahan. Fundamental analysis bisa digunakan untuk menggunakan target price, tapi buat entry point akan sangat berat. Oleh karena itu, kita bisa adjusting dengan fundamental dan technical, dua-duanya kita sinkronisasi untuk mendapatkan target price, tetapi untuk entry, kita lebih baik menggunakan price action analysis. Kalau seandainya Anda berbicara tentang market crash, lalu kemudian Anda melihat seperti COVID, harga
jatuh berantakan dalam sekali turunnya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita akan melihat berapa jauh dia dari standar deviasi. Misalnya minus 2 standar deviasi dari PI rata-ratanya atau dari fair value-nya. Lalu kemudian kita melihat bahwa ini harga udah sangat turun dan sudah sebaiknya kita akan mengambil posisi buy. Maka untuk lebih akurat lagi kita akan menggunakan technical analysis untuk mencari posisi buy tersebut. Ini yang bisa kita gunakan. Jadi hari ini Anda sudah mempelajari bagaimana cara mengcombine keduanya, dan mari kita bahas sedikit lebih detail contoh aplikasinya. Kita langsung masuk ke real case-nya. Jadi real case ini yang ada di iClub. Ini kita pernah buat, bahkan kita buat secara rutin itu setiap hari Rabu ada yang namanya special report untuk fundamental story. Dan ini reportnya kita upload secara rutin di iClub Academy dan tentunya di iClub Super App. Itu biasanya setiap hari Rabu dan kita akan membahas dari sisi fundamental perusahaan. Jadi full report ini isinya adalah fundamental. Contohnya adalah Adaro saat ini. Jadi report ini itu kita buat di tanggal 2 Juni di tahun 2022. Ini tuh jelas semuanya, ada executive summary-nya langsung dari Pak Gema, kemudian ada company strateginya, kemudian project development-nya itu bagaimana, dan manajemennya itu seperti apa. Dan yang paling penting itu adalah valuation study-nya. Tapi sebelum masuk ke valuation study, di halaman-halaman belakangnya itu juga banyak banget kita lihat dari sisi komoditinya itu gimana untuk perusahaannya, dan kemudian financial position itu seperti apa. Lalu kalau misalkan kita bahas tentang valuation study, ini Astronauts memberikan valuasi terhadap perusahaan Adaro waktu itu di tanggal 2 Juni tahun 2022 adalah target price sekitar 3.900. Dan yang paling penting, ketika kita udah tahu nih target price 3.900 dengan potensial return sekitar plus 17,1% dan last price adalah 3.330. Jadi yang namanya potensial return ini dihitung dari last price-nya menuju targetnya. Lalu mungkin kalian akan bertanya, Pak, apakah kita bisa mendapatkan profit yang lebih besar daripada potential return yang ada di valuation study-nya iClub ini? Jawabannya bisa. Dan itulah kenapa akhirnya technical hadir untuk kita kombinasikan antara fundamental dan technical. Fundamental memberikan proyeksi terhadap target price-nya, technical akan memberikan kalian di mana entry yang bagus dan kemudian apakah target price tersebut terjadinya cluster atau terjadinya kesamaan harga atau kesamaan area secara technical menggunakan Fibonacci. Dan yang paling simpel, coba kita langsung lihat ke chart. Waktu itu kalau kita bahas Adaro ya di tanggal 2 Juni, ini tanggal 2 Juni di tahun 2022, kondisi chart ini seperti ini. Lalu kita lihat secara valuasi dengan market yang lagi bullish, kita lihat pergerakan yang cukup menarik, dan secara valuasi itu adalah targetnya di 3.900 ya. Jadi ini 3.900-nya coba kita tandai. Oke. Nah, ketika kita udah tahu target price-nya 3.900 dari valuasi yang ada di sini, kita coba hitung. Dari last price-nya sekitar 3310 ini sekitar 17 sampai dengan 18%. Lalu apakah kita bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi lagi? Jawabannya bisa. Lalu gimana caranya? Simple. Kita tandain area support-support ya. Contoh di 2670 ini adalah area support. Aku bedain warnanya pakai yang warna merah. 2670 ini area support. Di sini juga ada mari magnet area sekitar 2800. Jadi 2670 sampai 2800 akan menjadi target support kita untuk kita beli ya. Jadi kita akan beli di harga 2700 sampai dengan 2800. Kita juga mau pakai sistem harga wajar juga bisa, tetapi biasanya kita hanya menggunakan valuasi study-nya aja untuk mencari target price-nya. Kemudian target price-nya ini kita combine dengan XAY pattern. Ya, jadi kalau kita hubungkan XAY ini kita anggap badan cangkul, kepala cangkul, maka selanjutnya badan lagi. Dan kalau kita lihat 1618-nya ini aku berikan garis yang lebih tebal, itu adalah di 3760. Jadi 3760 sampai dengan 3900 ini adalah target price untuk Adaro. Lalu apakah kita mau beli sekarang? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita akan menunggu target support dari hasil analisa kita tadi untuk melakukan yang namanya buy on weakness. Sistemnya gampang, sama seperti kita lihat dari sisi perusahaan. Apakah kita mau invest perusahaan tersebut? Boleh, tetapi kita akan menunggu harga wajarnya, harga murahnya. Di technical juga sama. Lalu kita play coba chartnya. Oke, dia sempat naik, akhirnya drop lagi ke bawah. Apakah ketika naik ini kita beli? Jawabannya tidak. Kita akan strict to the point dengan target support yang akan kita tuju sebelumnya. Dan ketika dia mulai masuk ke target support kita, di sini misalkan kita melakukan buy on weakness dari sisi technical, kita coba lihat terjadinya swing low, stop lossnya sekitar 8%, target price sesuai valuasi yang kita berikan itu sekitar 38%. Dan akhirnya kita play chartnya, terjadinya sideways dan akhirnya tidak menunggu cukup lama,
sesuai harganya dengan prediksi kita dan akhirnya naik. Dan kalau misalkan kita bicara waktu dari fundamental report yang kita buat sampai target price hit itu sekitar 95 hari. Ini which is dengan 3 bulan. Tetapi target profit ini sekitar 17%. Dan tentunya bukan cuma Adaro, banyak seperti yang lainnya. Di sini ada contohnya Akra. Ini tanggal 16 Agustus kita buat. Valuasinya itu sekitar 1360 dan potensial returnnya plus 16%. Kita coba lihat tadi Akranya. Ya, Akranya ini tanggal 18 Agustus, ini harganya masih sekitar 1165 dan kemudian di bulan Oktober 2022 hit target price-nya di 1500-an. Jadi ini juga approve untuk analisanya. Kemudian ini juga ada INTP yang baru aja kita buat di tanggal 28 Desember 2022. Kita hitung secara valuasinya sekitar 10.500 dan akhirnya kalau misalkan kita lihat INTP sekarang di awal pertama kali prediksi kita buat di akhir tahun 2022 harganya sempat turun. Misalkan kita assume beli di area support di sini dan ini akan menjadi satu pergerakan yang cukup menarik. Maka dengan asumsi valuasi yang ada yang udah kita buat, ini target price-nya bisa sampai atas. Lalu mungkin kalian bingung, target price-nya kok bisa di sini Pak? Secara valuasi dan juga secara teknikal kita kombinasikan. Misalkan kita mau pakai XAY daripada Fibonacci, kita tarik di sini. Ini adalah titik X, ini adalah titik A, dan kemudian ini adalah titik Y-nya. Kita lihat 1618 dan 2618-nya di 11.100. Secara valuasi berapa? 10.500. 1618 ini berapa? 10.450. Jadi terdapatnya area-area yang memang signifikan dan area tersebut sama atau hampir sama dari sisi fundamental dan technical. Lalu entry-nya kita kombinasikan dengan technical untuk mencari area support kuat. Dan itulah gimana cara kita menggunakan fundamental dan technical di Eclap Academy. Jadi kalau misalkan kalian mau dapat special report fundamental story secara rutin, make sure kalian download Eclap Super App sekarang, karena nanti kita akan bahas langsung di sana. Nah, Tradepreneur sekarang udah nggak perlu lagi kan berantem antara fundamental dan technical. Gabungin aja, karena di CAT Certified kita juga mengajarkan dua hal itu. Banyak member-member CAT Certified yang saat ini sudah memiliki gelar CAT, mereka berhasil di dalam tradingnya. Dan juga buat kamu yang pingin secara langsung mengaplikasikan konsep yang tadi saya ceritakan, yuk kita ngobrol bareng melalui Eclap Super App Daily Market Briefing gratis. Cukup dengan download, kalian bisa mengaplikasikan cara menggabungkan fundamental dan technical analysis. Sekian CKDS langsung dari Hallstatt, Austria, bagikan buat yang lainnya, dan mari dukung Astronaci untuk mencapai 1 juta subscriber dan membantu banyak investor untuk meraih mimpi mereka, karena semuanya bermula dari mimpi.